Ya, malam Selamat Fikri. malam kakak-kakakku. Silakan buka kamera dan bertanya saudaraku. Maaf Bu, ini apa kamera saya lagi yang depan lagi rusak gara-gara jatuh. Maaf ya. Oh alah, kasihan banget lah hidupmu nih. Iya, nggak apa-apa, penting santai aja. Hmm, Oh ya udah, silakan pertanyaanmu apa? aku tanyakan di sini, apa perbedaan Allah sama Yesus gitu aja. Karena nggak ada perbedaannya. Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah dalam iman Kristen bukan nama, bukan nama pribadi ya, tapi objek sesembahan. Jadi nama sesembahan kami itu adalah Yesus Kristus namanya ya. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, maha mulia, maha agung, ya, maha pencipta segalanya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Bisa bertanya lagi? Mohon maaf saudaraku, satu aja pertanyaannya karena nggak buka kamera ya. Selamat malam Agus Saputra, silakan saudaraku buka kamera. Selamat malam, mau bertanya saja. Ya, selamat malam juga saudaraku Agus, silakan ada yang mau ditanya. Tenang, jangan emosi. Tanya ya. Ini kan, Tuhan Yesus kan meninggal ya, mati ya. Mati dan bangkit. Itu yang menyambut nyawanya siapa? Tidak ada yang mencabut nyawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 10 ayat 18, Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Oke, begitu ya. Iya, tidak ada entitas atau energi dari manapun yang berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus. Dia sendiri yang memberikan nyawanya. Dia yang menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian. Lalu dia bangkit sendiri dari kematian. Dan Yesus itu dilahirkan. Iya, kenosisnya. Yesus dilahirkan dan tidak punya bapak ya, kan ajaib gitu kan. Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang Allah itu sendiri datang ke dunia. Kalau dia datang dalam keadaan sesungguhnya, manusia nggak akan mampu melihat dia. Lagi pula dia akan datang ke dunia itu menjadi daging supaya dia memberikan darahnya bagi kita. Allah itu roh. Dia tidak punya daging dan darah. Nah, supaya dia punya darah dan daging, dia harus datang menjadi manusia, bro. Kan dia mau memberikan darahnya bagi kita supaya kita hidup. Darah Tuhan Yesus berkuasa, suci, mulia, agung. Hanya darah Kristus lah yang bisa menyelamatkan kita. Nggak ada darah siapapun. Makanya dibaca hukum Taurat, saudaraku. Di dalam hukum Taurat, supaya bisa mendapatkan pengampunan, pendamaian atas dosa-dosa, harus melalui darah yang tertumpah. Jadi darah domba yang tertumpah di Perjanjian Lama itu tipologi atau gambaran tentang Mesias yang akan memberikan darahnya bagi kita supaya kita hidup. Ya. Iya, kenapa harus melalui darah? Karena nyawa manusia ada dalam darahnya dan darah pengantar antara nyawa ya. Imamat 17 ayat 11. Terus yang bisa membangkitkan orang mati itu Tuhan Yesus lah. Iya dong, karena sudah terbukti ketika Tuhan Yesus memberikan darahnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus berfirman, Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terbukti, ketika dia memberikan darahnya di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Ya, hutang dosa kita sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Makanya ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia membebaskan tawanan-tawanan, roh-roh yang terpenjara di sana. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Ya, dalilnya ada di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Silakan nanti dicek teman-teman. Berarti intinya bisa membangkitkan orang mati itu Tuhan. Ya iyalah, Tuhan Yesus lah yang bisa membangkitkan orang mati. Tanpa Tuhan Yesus nggak ada kebangkitan. Ada di Nabi Ilyas itu juga membangkitkan orang meninggal. Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah Yahweh Elohim itu sendiri, saudaraku. Iya. Kamu tahu arti nama Yesua? Yesus? Nama Yesua itu terdiri dari dua kata Ibrani, Yahweh dan Yasa, yang artinya Tuhan keselamatan. Jadi Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, saudaraku. Nah, Nabi Elia itu menyembah Yahweh Elohim. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan Yesus itu. Dari mana kita bisa mengenal bahwa Tuhan di perjanjian lama sama dengan Tuhan yang perjanjian baru? Dari firman-Nya, saudaraku. Kenapa? Firman-Nya tidak pernah berubah.
Di mana Yahweh Elohim berfirman kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1, akulah Allah yang maha kuasa. Kepada Yakub, ya, Kejadian 35 ayat 11, akulah Allah yang maha kuasa. Kepada Musa di Keluaran 3 ayat 14, akulah yang ada dan yang ada. Kepada Nabi Yesaya di Yesaya 44 ayat 6, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, kata kuncinya di mana? Yang maha kuasa, yang ada dan yang ada, yang awal dan akhir. Nah, di Wahyu 1 ayat 8, Tuhan berfirman, akulah yang awal dan akhir, ya, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku telah hidup abadi selama-lamanya. Jadi kita mengenal Tuhan itu dari firman-Nya tidak pernah berubah, saudaraku. Yang disembah Abraham, Musa, Yakub, ya, Nabi Yesaya, Nabi Elia, Nabi Elisa, semua sama. Mereka menyembah Yahweh Elohim, yang dimana Yahweh itu adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Memang dari ini Islam juga ini untuk Yesus ada, tapi untuk Nabi ya. Hah? Ikut Rasul, diislamkan Rasul. Dan mau tanya Kak, mau tanya, Yesus kan dilahirkan. Bentar dulu, saudaraku. Saudaraku, tadi kamu bilang Islam juga ada Yesus tapi dia Nabi. Kamu bilang gitu ya? Iya. Yesus yang mana, bro? Yesus Barabas apakah Yesus Kristus? Nabi Isa. Oh, Nabi Isa itu. Kenapa Nabi Isa kamu bilang Yesus? Yang disalib itu kan Nabi Isa. Oh, yang disalib itu Nabi Isa. Dia juga mati dan bangkit, ya, Nabi Isa itu. Nabi Isa. Oh, disalib, mati dan bangkit juga Nabi Isanya. Bukan Yesus. Karena Nabi Isa juga disalibkan. Nabi Isa disalib dan dia kitabnya Injil. Oh, Nabi Isa itu juga disalibkan, ya, mati dan bangkit juga Nabi Isamu itu. Iya, bukannya Yesus. Oh, iya ya. Lain. Mau tanya, lain. Nabi Isa sama Yesus, apakah itu sudah beda orang? Ya terserah kamu aja, kalau kamu pahami, kalau imani Nabi Isa itu mati dan bangkit, ya terserah kamu lah, bro. Oh. Iya. Berarti Yesus dilahirkan dari rahim Bunda Maria. Iya, Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia berkenosis memang lahir melalui Bunda Maria. Tanpa Bapa. Berarti ajaib ya, karena kan Allah itu yang datang ke dunia, bro. Bunda Maria mengandung bukan karena dia tidur sama Yusuf. Nabi Adam tidak dilahirkan. Adam itu yang menciptakan Tuhan Yesus, bro. Tuhan Yesus menciptakan Adam gambar dan rupanya. Sebelum Yesus kan Adam sudah ada di dunia dulu. Aduh, tadi saya sudah jelaskan, bro. Tuhan adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Ya. Tapi oke lah, saya rasa udah cukup dulu, bro, ya. Terima kasih ya. Kalau kamu bilang tadi Nabi Isa itu mati dan bangkit, wow, baru kali ini saya dengar ada Muslim seperti itu. Good. Terima kasih, saudaraku, ya. God bless you. Tepuk tangan buat Agus Saputra yang cakep dan manis. Malam. Ya, selamat malam, Bang Dean. Silakan buka kamera dan bertanya, saudaraku. Kalau nggak buka kamera? Ya, kenapa abang nggak bisa buka kamera? Kita di sini semua buka kamera, saudaraku. Gelap. Bisa bertanya, Kak? Ya, pertanyaannya apa? Gini, Kak. Tadi kata kakak kan Yesus itu kan yang menciptakan langit dan bumi ya. Iya, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebelum kenapa nih sehingga dia datang berupa wujud manusia kan? Benar Kak? Kayak gitu Kak. Langsung pertanyaannya aja, saudaraku, biar dijawab sama kami di sini. Iya kan, Tuhan Yesus itu datang ke bumi datang berwujud manusia tadi kan. Dan sekarang kenapa saya melihat tuh Kristen itu identitasnya Tuhan Yesus, tapi yang digambarkan itu manusianya gitu. Itu kan perwujudan Yesus. Digambarkan di mana, Bang Jadi Dian? manusia gitu loh.
perwujudan Yesus semasa jadi manusia, kenapa dijadikan patokan itu adalah Tuhan gitu? Ada kan di gereja itu yang memasang patung Yesus itu kan, yang disalibkan itu. Coba tolong dijawab, kenapa itu bisa terjadi gitu? Itu sebenarnya untuk memaknai aja bahwa di dalam gereja itu ada salib dan lain sebagainya, memaknai dan supaya kita mengingat selalu bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup sekarang, kita boleh menikmati banyak hal, kebaikan-kebaikan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kita semua. Gitu Bang Dean. Bukan untuk menjadi berhala ataupun kita sembah-sembah, bukan. Ya, untuk mengingatkan kita bahwa lewat salib Kristus kita sudah ditebus, dosa kita diampuni, dan hidup kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Bukan itu maksud saya. Kan sebelum katanya tadi kan Tuhan Yesus awal dan akhir, dan dia yang menciptakan Nabi Adam, dan dia juga yang menciptakan alam semesta. Nah, pada saat Bunda Maria melahirkan yang namanya Yesus, itu kan dia Tuhan katanya datang perwujudan manusia kan, benar nggak? Begitu kan? Nah, sekarang begini, kenapa orang Kristen memakai kalau untuk mengingat pakai rupa manusia, yaitu Yesus, sedangkan Tuhan sendiri sebelumnya sudah ada gitu? Kenapa? Itu kan maaf ya, patung Yesus yang itu kan berupa manusia, bukan Tuhan itu sendiri. Kenapa digambarkan? Betul, itu kan dia memang datangnya gitu, sebagai dia. Kenapa enggak? Dia datang ya menjadi daging. Dia datang ya dalam bentuk daging, menjadi serupa dengan manusia. Manusia inilah yang kita kenang. Kenapa? Karena kita tahu di dalam dirinya itu ada roh Tuhan yang tidak terbatas, Bang Dean. Berarti manusianya ini yang dikenang. Sebetulnya rohnya gitu itu, iya manusianya yang dikenang. Contohnya gini, Bang Dean. Misalnya gini, tunggu sebentar. Misalnya ada tugu peringatan. Ada tugu peringatan. Tugu yang dipasang. Emang kita bukan nginget orangnya gitu, ingat tugunya gitu. Bukan. Tugunya itu cuma sebagai kita nginget sesuatu yang hebat itu. Ngerti iya, gak? saya paham. Jadi Yesus itu, gambar Yesus itu kita mengenang bahwa Tuhan itu ada yang pernah datang ke dunia, berkorban buat kita, ya, di mana dia itu menjadi sebuah memori yang luar biasa dalam penyelamatan dunia ini, Bang Dean. Iya, saya paham. Jelas, Bang Dean? Iya, saya paham sekali. Tapi kalau Bang Dean tanya, itu rohnya itu benar-benar roh Tuhan itu sendiri, Bang Dean. Di mana Bang Dean baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kejadian-kejadian ajaib banyak banget. Iya, itu artinya gitu. Iya, itu artinya Tuhan Yesus itu digambarkan, dikenang melalui muka Yesus itu sendiri yang berupa manusia itu, bukan sebagai roh. Bukan. Bukan. Kalau mukanya Yesus itu digambar-gambar itu cuman karena pernah sekali dulu tuh kain kafan ditemukan lalu dilukis, Bang Dean, dimirip-miripin, cuman mengenang doang, tapi itu kita nggak sembah. Ngerti gak? Kalau memang tetap kita disembah, percaya. Kalau memang nggak disembah, kenapa itu dijadikan simbol Kristen? Apa yang mana simbol Kristen? Kenapa ada gambar Tuhan Yesus? Itu membuktikan bahwa dia pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu menjadi manusia, itu buktinya. Jadi bukan sekedar dongeng, bukan dongeng gitu loh, bukan halu. Jadi dia nyata, dia ada gitu loh. Itu bukti, itu fakta bahwa dia pernah datang ke dunia, bro. Itu saudaraku. Oke. Nih Bang Dean dulu pernah pacaran nggak? Pernah nggak Bang Dean pacaran? Misalnya dikasih sama pacarnya tuh misalnya sendal jepit. Itu sendalnya sayang banget dibuang. Apa sayang sama sendalnya? Bukan, sama orangnya. Begitu kita sama itu gambar Tuhan Yesus ataupun salib, kita bukan sayang sama salibnya, tapi gak sayang sama yang Tuhan Yesus salibnya itu. Iya. Itu loh Bang Dean. Belum paham juga.
Bukan anggap, nggak boleh gitu Bukan masalah anggap-anggap. nggak paham, maksudnya gini. Tuhan itu sebenarnya manusia atau apa di agama Tuhan kalian Yesus itu? Kristus itu Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa datang menjadi daging karena dia Maha Kuasa. Justru kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, saudaraku. Kamu tahu nggak kenapa manusia adalah Iya, tapi makhluk yang kan paling ciptaan? Enggak, kan saya tanya sama kamu. Kenapa manusia adalah makhluk yang paling indah, paling mulia, paling ya paling indah lah ya, paling bagus di antara semua ciptaan? Apa coba? Kenapa? Kenapa kamu tahu? nggak tahu saya. Nah, karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Ya, Iya, terima kasih berarti saudaraku. Udah jelas. Makasih. God bless you. Tunggu dulu. Muter-muter di situ aja saudaraku. Mohon maaf ya. Ganti dulu sama yang lain. Pertanyaan kedua, anggap aja itu selesai ya. Sorry. Kalau kamu nggak bisa buka kamera, satu aja pertanyaanmu. Itu peraturan di sini. Ini udah buka kamera saya. Buka kamera. Gelap, Pak, gelap. Iya, kamu nggak bisa buka kamera. Kita ganti aja dulu saudaraku ya. Ya sudahlah. Ya. Tolonglah kasih kesempatan bertanya saya lah. Anggap aja tadi udah selesai lah. Oke lah. Ya udah, kamu nyimak aja dulu di bawah. Itu peraturan di sini saudaraku, supaya gantian dulu sama yang lain ya. Makasih saudaraku sudah bertanya. Satu aja kami karena ya, please ya. Satu lagi dibaptis kamu. Ya terserah. Aku enaknya aja. Ya, aku antri dari tadi tuh, baca ke tapping tuh. Aku antri dari tadi banyak tuh. Iya, satu aja. Apalagi saudaraku. Oke. Sekarang begini. Yesus itu dilahirkan di mana? Di Bethlehem apa di mana tadi? Di Bethlehem, di kandang domba, di Israel. Oke. Kalau kita bercermin sejarah dilahirkannya Yesus di Bethlehem, seharusnya agama Kristen itu agama terbesar di sana. Tapi kenapa yang terbesar itu malah di Romawi sekarang? Gitu loh. Bro. Ya, sebab kenapa? Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Israel, untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia, bro. Walaupun Tuhan Yesus datang kelahirannya di Bethlehem, tapi kan Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk seluruh dunia, bro. Nah, makanya seluruh dunia ini Kristen yang terbesar. Dan ya, kerajaan dan lagi pula saudaraku. Gitu loh. Kenapa nggak di Bethlehem yang banyak gitu? Nah, lagi pula saudaraku. Gitu? Aku tahu sebenarnya tujuan. Iya, aku tahu sebenarnya tujuan pertanyaan kenapa orang Israel. Ya, kamu tahu nggak? Israel nggak beragama Kristen gitu loh. Kenapa mereka itu? Orang Israel itu banyak juga yang percaya Tuhan Yesus. Justru orang Israel, orang Yahudi lah yang memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa sehingga banyak percaya ya. Tapi ingat saudaraku, kita nggak usah heran, nggak usah bingung, nggak usah ragu, nggak usah bimbang ya, nggak usah pelongo atau apalah itu ya. Karena gini, kalau kita belajar Alkitab sungguh-sungguh saudaraku, kamu lihat bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak orang Israel itu mati di jalan. Banyak mereka yang ingkar, yang tidak taat sama Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka tertengkuk. Ya, lebih banyak yang taat dan lebih banyak yang murtad, yang yang memberontak lah ya, yang menyangkal Tuhan Yesus dibanding dengan yang taat. Jadi hanya sedikit yang taat sejak itu keluar mereka dari tanah Mesir. Jadi nggak usah bingung kamu, gitu loh. Saya tambahin ya. Bang Rian pernah ke Bethlehem nggak? Ya justru saya bertanya gitu, makanya bertanya kan, saya jawab ya. Dengar baik-baik ya. Saya udah 23 kali ke Bethlehem. Saya saksi mata nih. Kenapa? Saya ziarah ke sana. Itu di sana di Bethlehem itu penduduk Kristennya itu 30-35% loh. Dari berapa persen itu? Dari agama Yudais itu? Dengar dulu saya ngomong. Kan Anda tanya Bethlehem. Anda tanya Bethlehem. Bethlehem itu berpenduduk itu orang Palestina yang tinggal di Bethlehem. Itu orang Arab Palestina. Itu jumlah orang Kristen di sana sekitar 30-32% loh. Orang Arab loh. Saya kasih tahu ya. Jadi orang Arabnya percaya Tuhan Yesus. Oke ya. Udah cukup lah saya rasa ini. Nih. Jadi ceritanya begini, sejarahnya kita bahas sejarah. Oke. Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian murid-murid Yesus semuanya orang Yahudi.
Enggak semua Terus kayaknya. semua murid Yesus orang Yahudi, kamu jangan ngajarin saya. Ya, lanjut Pak, lanjut Pak, lanjut. Semua Pak. murid Yesus itu orang Yahudi, yang 12 para rasul itu orang Yahudi semuanya. Nah, kemudian di seluruh Yerusalem ada ribuan orang percaya kepada Yesus. Baca Kisah Rasul 2, Kisah Rasul sampai Kisah Rasul 5. Sampai Kisah Rasul 21, Yakobus juga berkata, lihat, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya kepada Yesus. Terus, tahun 135, Yerusalem itu dihancurkan dan seluruh tanah Israel, semua orang Yahudi diusir. Tahun 135, semua orang Yahudi itu diusir. Yang tertinggal adalah orang-orang asing yang bukan orang Yahudi di situ. Baru tahun 1948 orang Yahudi ini baru boleh balik tuh ke Israel. Jadi kalau kamu nanya kenapa di Israel orang Kristennya cuma 2%. Karena itu semua tahun 1948 semua orang Yahudi Zionis ini yang beragama Yudaism yang datang. Sementara orang-orang Kristen Yahudinya belum bisa masuk ke sana waktu itu. Yang datang pertama adalah yang Yudaisme. Kemudian mengapa 20% dari Israel itu berpenduduk Arab? Karena itu adalah orang Arab Palestina yang kemudian bergabung dengan negara Israel. Sehingga sekarang komposisinya 80% adalah orang Yahudi Yudaisme yang sejak tahun 198, sejak Zionisme Aliyah. Dan yang 20% adalah orang-orang Arab Palestina yang beragama Islam. Jadi kalau kamu nanya kenapa sekarang di Israel itu orang Kristen hanya sedikit, ya karena ya pendatang semua, mereka semua itu termasuk orang Arab dan Islam itu juga pendatang, bukan karena orang Yahudi yang convert jadi Islam. Itu jadi kamu harus tahu sejarahnya kenapa. Apakah ada orang Yahudi yang jadi Kristen? Banyak banget, ya banyak banget. Tetapi ya sejak tahun 300 karena orang Yahudi ketika jadi Kristen tidak boleh disunat lagi. Sehingga orang Yahudi pada nggak mau jadi Kristen sejak tahun 336 oleh Paus Julius yang pertama. Baru kemudian ada gerakan Mesianik, maka sekarang ada ribuan orang Yahudi yang jadi Kristen kembali, menjadi pengikut Kristus. Mereka tidak mau disebut Kristen tapi bilang sebagai pengikut Yeshua HaMashiach. Kalau kamu pergi ke Haifa, itu ada namanya Kehilat Karmel, itu semua orang Yahudi semua tuh di Kehilat Karmel itu yang percaya Yeshua HaMashiach. Saya tinggal di Haifa. Ya kalau tadi si Bang Jack itu siara 23 kali, saya tinggal di sana, saya sekolah di sana sampai hari ini. Gitu ya, Bang Ehan ya. Dan saya belajarnya Israel Study, Jewish Study. Itu keterangannya yang benar ya. Silakan. Ya, sangat jelas sekali. Terima kasih saudaraku. Langsung ada di sini buktinya, yaitu Bang Jack dan Pastor Paul Jang ya, yang langsung melihat tentang keadaan Israel sekarang. Terima kasih. Saudaraku, Bang Dean sudah bertanya, Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Dean yang cakap dan manis.